asyhadu anna Muhammadun nabiyul huda wa rahmah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia. Jadi kenapa ada peringatan? Jadi hakikat memperingati ini artinya tuh zikir. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siklusnya 1 tahun ya. 365 hari, 12 bulan. Ingat, jadi kalau orang masih belum merasakan ingat di saat 1 hari, jadi 1 hari itu diwajibkan kita ingat 5 kali. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena sholat itu sebenarnya ingat, menyambungkan sholat, sholawat, silatun. Jadi di sana ada sholat, bisa menyambungkan, bisa artinya doa. Sholawat, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kita yang butuh Rasulullah. Karena makom Rasulullah sudah makom mahmudah, jadi sudah di makom yang terpuji. Kenapa harus menyebutkan selalu sholawat? Maksudnya adalah biar kita selalu diakui dan juga harapannya mendapat syafaat Rasulullah SAW. Bulan ini adalah bulan Rajab, bertepatan Isra dan Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah. Jadi mengenang peristiwa besar. Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu, kalau sebelumnya dia tercantum Subhanallah, berarti setelahnya itu ada peristiwa besar. Jadi penyebutan Maha Suci Allah itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi asra itu begini ya. Jadi asra itu saya contohkan asra. Jadi asra itu sebenarnya ini diperjalankan, maaf Ustaz. Nah, jadi maksudnya ini kan begini. Nah, ini asro ini namanya. Jadi kalau misalkan ini asro, yang memperjalankan siapa? Yang berjalan ininya apa ininya? Tangan kan ya? Yeah. Nah, ini hakikat asro. Jadi yang mendapat pengingkaran itu limuddati zamani. Jadi karena sebentarnya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa dihitung ratusan kilometer. Setelah itu Mi'raj naik itu bukan hanya ke langit pertama, langit 1 ketemu Nabi Adam, langit kedua saudara sepupu Yahya sama Isa, kemudian selanjutnya ada Yusuf. Langit keempat ada Idris, langit kelima ada Harun, langit keenam ada Musa, langit ketujuh Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Nah, langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Mustanidun. Jadi begini. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu mustanidun ini dia biar saya contohkan. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim itu bersandar, mustanidun. Jadi Baitul Ma'mur itu langit yang ketujuh, posisinya makmur itu ramai. Jadi setiap hari itu ada puluhan ribu malaikat berseliweran di sana. Jadi disebut wal Baitul Ma'mur. Jadi kalau di langit itu Nabi Ibrahim bersemayam di Baitul Ma'mur, kalau di bumi ada di mana? Maqam Ibrahim. Jadi ketika sholat kita di sana, berarti kita pengen tersambung kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Jadi mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Usay bin Kilab menikah dengan Siti Aminah. Masih di dalam kandungan Rasulullah sudah menyandang titel yatim.
Jadi masih setelah posisi berapa bulan di dalam kandungan menyandang hitam yatim, terus dan akhirnya lahir Rasulullah lahir. Jadi kalau dari karena belum belum kalender hijrah kan masih belum, berarti acuannya dia kalender Masehi. Jadi ada yang mengatakan 570 Masehi, ada yang mengatakan 571 Masehi lahir. Jadi setelah itu Rasulullah lahir, nah itu kebetulan di sana ada penyerbuan. Jadi penyerbuan Jaish, askar atau pasukan, dan waktu itu pasukannya itu dia mengendarai gajah. Sehingga di tahun lahirnya Rasulullah SAW itu dikatakan tahun gajah, Amul Fil. Jadi dia askar yang tadi itu pasukan tadi untuk menghancurkan Ka'bah. Cuman akhirnya Allah membantu dan menolong dengan menghancurkan askar yang tadi dengan burung ababil yang menghancurkan dengan batu kerikil. Kenapa kondisi Rasulullah itu susah? Padahal itu khairul insan, khairul bariyah, khitamul anbiya, imamul qiblatain. Kenapa? Ingin mendekatkan kepada umatnya. Ketika ada umatnya suatu saat nanti susah dalam kesulitan, berarti sama dengan saya. Asalkan cinta dengan saya, salah satunya dengan gemar bersholawat. Jadi orang yang berhak bersamaku nanti di hari kiamat, orang-orang yang banyak bersholawat. Kepribadian dan akhlak Rasulullah itu dari sisi kedirian Rasulullah itu sangat mahal. Jadi kalau dalam roti itu ada anta iksiru wa ghali. Jadi Rasulullah itu seperti batu mulia dan mahal harganya. Qotun ya wajh syururi, itu sangat wajahnya. Jadi kan kalau dia badrun, anta badrun, bulan purnama menyenangkan. Dan anta syamsun, anta badrun. Jadi itulah kisah. Setelah itu, habis itu dia menikah, baru umur 40 tahun dia itu mendapat wahyu, baru itu mulai berdakwah. Masa dakwahnya itu ada dua macam dia. Ada dakwah bisirri, ada dakwah bil jahri. Dakwah bisirri itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kekuatan umat Islam masih sedikit, sehingga ini memakan waktu selama 3 tahun. Setelah itu bertambah banyak orang-orang yang masuk Islam di Mekah itu. Akhirnya mulailah dakwah bil jahri. Jadi dakwahnya sudah terang-terangan, diperkuat oleh masuk Islamnya pamannya, yaitu Hamzah. Kemudian Umar bin Khattab, itu pendekar-pendekar dua ini yang mendukung dakwah sedikit. Ini adanya Isra Mi'raj itu sebenarnya peristiwa besar yang menghibur Rasulullah. Jadi menghibur benar-benar. Anda itu Rasulullah, orang yang paling mulia. Bahkan di dalam rotib itu khuliqa min nurih, jadi tercipta dari nurnya Allah. Bahkan sebelum terciptanya semua, Nur Muhammad itu sudah tercipta. Seperti itu. Nah, itulah Isra tadi. Jadi diperjalankan. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya tadi dia mewajibkan sholat yang aslinya 50 waktu. Kenapa dia menjadi 5? Jadi dari 50 mungkin terlalu berat, dia turun lagi ke Nabi Musa, farji ila rabbika was'alhu takhfif li umatika. Balik lagi kamu ke Allah, minta keringanan. Setelah sampai 5, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu. Jadi saya sudah bolak-balik dari 50 jadi 45, jadi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Saya sudah bolak-balik sampai saya malu.
Tapi hikmahnya satu sholat sama dengan 10 pahala. Berarti 10 kali 5 sama dengan 50, sama saja nih. Berarti karena cintanya kepada kita tidak memberatkan kita dari yang 50 waktu menjadi 5 waktu tanpa mengurangi pahala dan fadilahnya. Zuhur 5, 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, subuh 10. Berarti kalau dikali sama dengan 50. Berarti keuntungan itu karena selalu Rasulullah itu meringankan umatnya. Bahkan beliau itu ketika sakaratul maut masih memikirkan umatnya. Perjalanan tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Yang dikatakan sekarang Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas. Jadi Maqdis itu artinya suci ya. Jadi Maqdis ini memang tempat sholatnya para nabi. Nabi-nabi Bani Israel itu ada di Maqdis ini. Allah